Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kembali kita diberikan nikmat berupa sempat menghadiri panggilan Idul Usbu, yaitu ibadah salat Jumat, di mana kita tahu betul bahwasannya terdapat fadilah yang luar biasa ketika seorang mukmin mampu menghadiri panggilan ibadah salat Jumat, terutama ketika dia mampu menghadiri di awal-awal waktu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya manusia itu memiliki watak ingkar, di mana pada dasarnya manusia itu enggan untuk bersyukur, mengakui atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Informasi ini Allah berikan kepada kita dalam Quran surat Al-Adiyat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita tadabburi dari Quran surat Al-Adiyat ini, bagaimana kemudian Allah membahas tentang watak karakter dasar manusia yang al-qanut. Dia itu sebenarnya ingkar. Mudah-mudahan dengan sedikit kita mentadabburi Al-Adiyat ini mampu menjadikan pribadi kita menjadi orang yang hebat dalam menghindari sifat al-qanut, sehingga kita mampu digolongkan sebagai orang-orang yang pandai dalam bersyukur, pandai dalam i'tirafin ni'am. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Adiyat dibuka dengan 5 ayat sumpah. Wal 'adiyati dhabha. Ayat ini dibuka dengan kalimat al-adiyat, yang dia itu adalah jamak dari adiyatun. Makna dari adiyatun adalah yang berlari menerjang. Namun kalau kita baca dalam Quran terjemahan, misalkan dalam versi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Indonesia, maka kita baca di sana al-adiyat itu dimaknai dengan demi kuda perang yang berlari kencang. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian buka beberapa kitab tafsir, misalkan Al-Muharrar, maka kita dapati makna dari al-adiyat itu sejak dari masa sahabat sudah terjadi perbedaan. Ada yang memaknainya dengan al-khail, ada yang memaknainya dengan al-ibil, ada yang memaknainya dengan kuda, ada yang memaknainya dengan unta. Tetapi kemudian al-adiyat ketika bergandengan dengan dhabha, maka juga ada yang berpendapat dengan syair jahiliyah, maka dia juga bermakna al-tha'lab. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa terjadi perbedaan itu? Ternyata kalau kita kemudian gunakan mantikul akli, kita dapati sebenarnya Allah bersumpah atas sesuatu yang berlari menerjang itu, ingin menggambarkan, ingin menghadirkan sebuah tamsil bahwasannya ada sesuatu yang bergerak sangat cepat.
Di zaman itu mungkin sesuatu yang bergerak sangat cepat itu dapat digambarkan dengan kuda, dengan salab, atau dengan unta. Tetapi hari ini hadirin, sesuatu yang cepat itu tentu akan banyak sekali. Dalam ilmu fisika misalkan, maka kita tahu ada banyak satuan, ada meter per second, ada kemudian horsepower, ada kemudian kecepatan satuan-satuan lainnya. Maka sekali lagi ini adalah sebuah tamsil di mana Allah ingin menggambarkan ada sesuatu yang bergerak cepat, yang kemudian saking cepatnya itu sampai dia mengeluarkan suara dhabaha, terengah-engah, sebagaimana kuda perang yang berlari kencang sambil terengah-engah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian penting dari Allah menghadirkan sumpah ini? Ternyata objek sumpahnya adalah manusia. Innal insana li rabbih lakanut. Kita bandingkan bagaimana watak manusia ketika dikomparasikan dengan seekor kuda perang yang dia itu hanya mendapatkan sedikit perawatan, yang dia hanya mendapatkan makanan yang tidak mewah. Coba kalau kita bandingkan dengan manusia yang Allah spesialkan, yang Allah istimewakan, yang Allah berikan makanan-makanan yang lezat, kemudian bagaimana manusia dalam bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Kalau kuda perang itu, kuda yang hanya mendapatkan sedikit perawatan, sedikit keistimewaan itu mampu berperang, mampu menaati tuannya untuk pergi berperang, padahal sesuatu atau perang itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Dan kuda itu juga tidak ada kepentingan. Kalaupun perang itu menang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kita bandingkan dengan diri kita manusia. Kita yang mendapatkan makanan lezat, kita yang mendapatkan fasilitas yang luar biasa ini. Sudahkah kita datang ke medan perang sebagaimana kuda yang tidak memiliki kepentingan itu dalam berperang? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fal muriyati qadha, gambaran yang selanjutnya, kuda perang itu mengeluarkan percikan api saking semangatnya dalam berperang. Sudahkah kita menghadiri ibadah sholat Jum'ah ini dengan memercikkan api, atau dengan semangat yang menggebu-gebu, atau justru kita hadir di tempat ini hanya untuk menunaikan kewajiban saja, bukan hudurul qalb, untuk menghamba kepada Allah, menghadiri perang hawa nafsu kita, memerangi kegiatan-kegiatan lain, memerangi hobi-hobi, memerangi kegiatan dunia yang lain untuk menghadiri perang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fal mughirati subha, kuda-kuda itu berangkat pagi-pagi betul dalam berperang. Kuda perang itu berangkat di waktu awal untuk menghadapi musuhnya. Kita bandingkan dengan kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah pagi kita tadi itu, sudahkah subuh kita tadi itu sehebat kuda-kuda yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamsil ini? Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di pagi ini tidak termasuk ke dalam golongan manusia yang al-kanut, bahkan yang digambarkan di ayat yang selanjutnya sebagai objek sumpahnya itu, wa innahu ala dzalika lasyadid. Sesungguhnya manusia itu dengan segala keingkaran dan keterlaluannya itu dalam berbuat melewati batas itu, dia lakukan terus-menerus sampai dirinya secara tidak sadar juga menyaksikan atas keterlaluannya itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan yang saking keterlaluannya dalam subuhnya yang terlewatkan itu, sehingga kita kalah dengan kuda-kuda yang dijadikan Allah sebagai tamsilnya itu. Fa'athar nabihi naqa'a, gambaran yang selanjutnya sebagai tamsil itu, bahwasanya kuda-kuda dalam berperang itu sampai menghamburkan debu-debu. Sudahkah kita dalam beribadah,
dalam melaksanakan perang, yang masing-masing dari kita ini memiliki medan perang masing-masing. Ada yang berperang di dunia ilmu, ada yang berperang di medan politik, ada yang berperang di dunia medis, ada yang berperang di dalam ekonomi dan lain sebagainya. Maka masing-masing medan perang memiliki tantangan masing-masing itu. Sudahkah kita berperang sebagaimana tamsil kuda yang dalam berperang itu semangatnya sampai menghamburkan debu-debu sehingga kemudian fawasat nabihi jam'ah, kuda-kuda itu mampu masuk ke tengah-tengah musuh dan memporak-porandakan musuh. Sudahkah kita menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan perang kita masing-masing sebagaimana kuda-kuda itu memporak-porandakan musuh-musuhnya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa, apa sebenarnya sebab sehingga manusia itu kalah untuk menjadi tidak kanut, tidak ingkar itu? Ternyata kata Al-Adiyat adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Semua itu dikarenakan manusia terlalu terobsesi dengan harta, terlalu dimabukkan dengan jabatan, terlalu dibuai dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan dunia ini besar seraya mengecilkan dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi jadikanlah dunia ini kecil, hina di mata kita, dan jadikanlah dosa-dosa itu besar di pelupuk mata kita, sehingga kita mampu berhati-hati dalam melangkah, mampu hebat dalam beribadah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kembali dalam khutbah yang kedua ini sebagai rukun khutbah, maka kami mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Adiyat itu memiliki mantikul atifah yang luar biasa. Surat Al-Adiyat itu memiliki keindahan susunan kata yang luar biasa. Sumpahnya disusun dengan akhiran ha, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a. Dan kemudian isi atau objek dari sumpah itu berakhiran dengan dal. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan kemudian sebagai penutup akhir daripada Quran surat Al-Adiyat ini berbunyi, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Semuanya tersusun dengan akhiran ra, yang sebenarnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ikuti kaidah, maka penutup ayat ini seharusnya berbunyi inna rabbahum li khairi yawma idzin bihim. Inna rabbahum la khabir yauma idin bih.
tapi kemudian diganti dengan inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, untuk mendapatkan akhiran ra. Maka ini adalah sebuah keindahan, sebuah i'jazil Quran, bagaimana Al-Quran itu tersusun dengan indah. Dan kalau kita perhatikan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan dari penutup Quran surat Al-Adiyat ini sungguh luar biasa. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Bukankah kita tahu betul bahwasannya nanti di kubur, ketika kita semua sudah di liang lahat itu, maka Allah akan mengungkap semuanya. Bahkan husila, Allah akan mengungkap semua menjadi zahir, menjadi lahir, semua yang batin dalam dada-dada kita itu, semua husnudzon atau suudzon kita itu juga akan diungkap. Dan kemudian ditutup dengan sebuah logika bahwasanya Allah Maha Tahu, Allah Maha Khabir, Maha Pengungkap atas semua yang kita kerjakan. Maka seakan-akan ayat ini memberikan penutup, penegas, warning bahwasanya semua yang kita lakukan itu Allah Maha Tahu dan Allah akan mengungkapnya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan kepada golongan yang pandai dalam bersyukur.